kalau hasil tambang emas betul-betul untuk rakyat, sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 45, itu didapati bisa per satu orang, dalam konteks jutaan ton tadi itu per orang bisa dapat 3 ton. Kalau kita betul-betul kelola emas saja, itu sudah mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka kalau pendekatan sumber daya alam ini diterapkan, ya, dan kita tidak takut kepada bangsa asing, kita tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja, tidak ada yang miskin rakyat Indonesia. Dan pasti orang-orang Indonesia orang-orang yang makmur. Dan kalau makmur, gengsi kita di internasional sudah tinggi. Hari ini bangsa kita tidak berwibawa. Paling banyak jadi TKI, TKW, luar biasa memalukannya kita. Saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Ayat ini sangat betul-betul yang berdimensi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Jadi aturan operasionalnya tinggal dibuat lebih jauh, mengacu kepada pasal 33. Saudara-saudara, kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kalau untuk tambang emas, kita nomor 1 di dunia. Kalau tembaga, kita nomor 3. Nah, kalau laut, panjang lautnya nomor 2 di dunia setelah Kanada. Jadi sumber daya alam yang melimpah ini, dari sudut pandang emas saja, 1 gram sekarang emas itu 1 juta, 1 gram. Sekarang kalau 1 gram 1 juta, berapa juta ton kembang sudah tambang emas sudah dilakukan di Freeport sejak tahun 1960. Nah, sekarang penduduk Indonesia 273 juta orang. Dan menurut catatan yang terbaru, lebihnya segitu. Pertanyaan seriusnya, kalau hasil tambang emas betul-betul untuk rakyat, sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 45, itu didapati bisa per satu orang, dalam konteks jutaan ton tadi itu per orang bisa dapat 3 ton emas. Bayangkan, 1 ton itu 1 juta gram. 1 gramnya 1 juta, berarti 1 ton berarti menjadi 1 triliun. Jadi kalau rata-rata orang Indonesia punya 3 triliun, bagaimana dia miskin? Ini sederhana aja, tapi nggak pernah dihitung secara serius. Saya punya kapasitas begitu, karena saya doktor dari IPB khusus tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi menurut geografi informasi sistem, kalau kita betul-betul kelola emas saja, itu sudah mensejahterakan rakyat Indonesia. Belum lagi hasil hutan. Hasil hutan itu per bulan dari hasil kayu dan lain sebagainya itu dapat setiap orang Indonesia 10 juta per bulan. Jadi setahun 120 juta. Itu logika yang sederhana. Kalau diakumulasi kepada hasil laut, apalagi bisa sampai 500 triliun dibagi sekian rakyat Indonesia tadi. Maka kalau pendekatan sumber daya alam ini diterapkan, ya, dan kita tidak takut kepada bangsa asing, kita tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja, tidak ada yang miskin rakyat Indonesia. Tidak ada. Demi Allah, demi Rasulullah, ini intelektual, bukan awam, bisa dikaji. Banyak tim ahli yang bisa terjun untuk lebih mendalami ini. Oleh karena itu, fokus kita minta lewat kita semua, apakah nanti ada mekanisme forum bersama Anies Baswedan, Pak Buster, bagaimana membedah sumber daya alam ini yang bisa didistribusikan buat rakyat sesuai perintah Undang-Undang Dasar 45
pasal 33 ayat 3. Kalau ini jalan, insya Allah Indonesia gemah ripah dinamis, dan pasti orang-orang Indonesia orang-orang yang makmur. Dan kalau makmur, gengsi kita di internasional juga tinggi. Hari ini bangsa kita tidak berwibawa, paling banyak jadi TKI, TKW, luar biasa memalukannya kita. Ini kebanggaan bangsa tidak ada. Saudara-saudara, soal emas tadi, ada penipuan yang luar biasa menurut ilmu hukum yang saya pelajari. Jokowi pemerintahnya mungkin telah dispestasi 51% dari emas. Pertanyaan seriusnya, kalau dispestasi 51%, dua persoalan serius harus bisa dijawab. Satu, pengelolaan emas sampai hari ini itu siapa? Masih Amerika, Freeportnya itu. Kedua, pengawasan jalannya perusahaan itu siapa? Masih Amerika. Jadi untuk apa dispensasi 51%? Inilah penipuan secara ilmu hukum. Menurut saya situasinya juga masih unbinding, ya, masih ada pengelolaan dan pengawasan kepada pihak lain. Maka hasil bersih untuk kepada Indonesia tidak ada. Asal Anda tahu, sejak tahun 62 penghasilan buat Indonesia cuma 1%. 99% diambil oleh Amerika. Meningkat terakhir paling tinggi 9%. Lalu bagaimana mau 51%? Itu nggak dipersoalkan. Harusnya DPR bicara, harusnya. Karena DPR adalah yang mengawasi jalannya pemerintahan dan membuat budgeting dan membuat hukum. Tapi DPR kita lemah, dan pernah saya gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DPR dan Presiden disfungsional dalam menjalankan pemerintahan dan pengawasannya. Disfungsional, nggak berfungsi. Yang paling terakhir menjadi heboh itu Omnibus Law. Omnibus itu artinya omni itu banyak, bus itu seperti kendaraan bus atau bisa keranjang, dan law itu hukum. Jadi hukum yang banyak dijadiin satu bus, ya, itu jumlahnya 1000 halaman undang itu, dan penjelasannya 500, jadi 1500 halaman kurang lebih. Bagaimana mau efektif? Dan banyak orang tidak tahu konteks kepada Omnibus Law seolah cuma cipta kerja, tetapi juga di situ masuk kesehatan, tentang hukum tanah, tentang pesantren, ada 11 elemen tentang itu. MK memerintahkan kepada Jokowi untuk dikoreksi, diperbaiki selama 2 tahun. Tapi Jokowi membalas, justru membuat perpu. Ini kan mengabaikan etika berbangsa bernegara dalam undang-undang. Nah, oleh karena itulah buruh tetap ini, dan insya Allah tanggal 10 kemarin sudah bergerak, maksudnya tanggal 20 Oktober kita janjikan lagi ada perubahan. Gerakan buruh semakin besar, mengingat 9 tahun Jokowi pas 20 Oktober akan bergerak lagi. Kemarin saya sudah ingatkan, kekurangan kita cuma satu saja, nggak militan. Udah bisa begitu banyak, polisi tidak berani membubarkan, itu sudah indikasi kita, biasanya sebentar sudah dibubarkan. Nah, oleh karena itu 20 Oktober insya Allah akan ada gerakan lagi yang besar, mungkin lebih cepat lagi, ya, tergantung diskusi teman-teman sebagai perubahan. Nah, harus didukung oleh statement Anies Baswedan mendukung perubahan. Kalau klaimnya dia mau perubahan, karena kita ini jangan dibodohi lagi, perubahan kemana, apa yang mau dirubah gitu. Nah, yang dirubah itu kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, ini yang harus dirubah gitu, supaya rakyat menikmati rasa keadilan. Ada bayangan dari emas saja, kita bisa menikmati begitu banyak, paling tidak per orang itu 200 juta per tahun dari emas saja, 10 juta dari hasil hutan, 500 triliun dari pembagian hasil laut, yang luar biasa. Tapi kita semua nggak dapat. Kemiskinan yang ada masih absolut, banyak sekali yang miskin di Indonesia. Dan karena itulah keadilan yang ingin kita tempuh secara konstitusional, ganti presiden,
insya Allah Anies bisa mengadilkan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali.